Nomor 1. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP, C. flipchart, D. foto, E. gambar. Untuk menjawab soal ini, peserta harus memahami pengertian jenis keunggulan dan kelemahan masing-masing media pembelajaran. 1. Media foto. Kelebihannya sifatnya konkret, dapat mengatasi batas ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, murah harganya. Kelemahannya apa? Hanya menekankan persepsi indera mata. Gambar foto yang terlalu kompleks kurang efektif pembelajaran, ukurannya sangat terbatas. Syaratnya pembuatan video foto yang baik, autentik, sederhana, ukuran relatif, mengandung gerak atau perbuatan. Gambar hendaklah bagus dari sudut seni. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana, draft kasar, yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa selain dapat memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme, menarik perhatian siswa, harganya tak perlu dipersoalkan, sebab media ini dibuat langsung oleh guru. Yang ketiga, diagram. Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol, diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antara komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Ciri-ciri diagram bersifat simbolis atau abstrak. Kedua, untuk dapat membuat diagram, seorang harus punya latar belakang tentang yang didiagramkan. Ketiga, walaupun sulit dimengerti karena sifatnya yang padat, diagram dapat memperjelas arti. Yang keempat, bagan atau card. Seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokoknya adalah menyajikan ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara. Syarat bagan yang baik dapat dimengerti, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasuk juga tidak kehilangan daya tarik. Yang kelima, grafik. Grafik adalah gambar yang sederhana yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematika dan menggunakan data-data komparatif. Nah, kelebihan grafik itu apa? 1. Bermanfaat untuk memperjelas dan mengingat data-data kuantitatif dan hubungannya. Memungkinkan secara cepat kita mengadakan analisis interpretasi dan membandingkan antara data-data yang disajikan baik dalam hal ukuran, tumbuhan, dan arah. Penyajian data grafik jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Yang keenam, AP, alat permainan edukatif, adalah alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Artinya, alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Ya, jadi jawabannya adalah A. Bagan. Soal nomor 2. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Ada
bahas bersama-sama. Evaluasi berdasarkan tujuan. 1. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Keempat, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. 5. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jenis evaluasi berdasarkan sasaran. 1. Evaluasi konteks adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. 2. Evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan seterusnya. 4. Evaluasi hasil atau produk. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Perbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Yang kelima, evaluasi outcome atau lulusan adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Evaluasi berdasarkan lingkungan hidup, seperti evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. 1. Evaluasi program pembelajaran. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Lalu berdasarkan objek. 1. Evaluasi input adalah evaluasi terhadap siswa, mencakup kemampuan kepribadian, sikap, keyakinan. Yang kedua, evaluasi transformasi adalah evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Yang ketiga, evaluasi output adalah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil belajar. Berdasarkan subjek, evaluasi ada. 1. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Yang kedua, evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah, misalnya orang tua atau masyarakat. Jadi, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah evaluasi sumatif. Nomor 3. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C.
menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Ya. Untuk menjawab soal tersebut, mari kita bahas langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Ya, mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Mengidentifikasi jenis materi pelajaran, memilih materi pelajaran yang sesuai dan relevan dengan indikator, memilih sumber materi pelajaran. Oke. Jawaban nomor 3 adalah A. Mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Soal nomor 4. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. D. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Mari kita bahas Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya. RPP berdasarkan KD dan subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Ya, secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas A. Identitas sekolah, B. Identitas mata pelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian kompetensi, E. Tujuan pembelajaran, F. Materi pembelajaran. Terus berikutnya model atau metode pembelajaran, H. Media pembelajaran, C. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, K. Penilaian atau penilaian proses belajar. Ya, jadi untuk jawaban soal nomor 4 ini adalah RPP ya harus memuat identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi jawabannya adalah E. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi
belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project-based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, Anda harus memahami macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, kooperatif. Pada intinya, suatu strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5. Kedua, problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Ketiga, project-based learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah. Discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Yang terakhir ada kontekstual. Adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata sehingga mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, jadi jawaban nomor 5 adalah B. Project-based learning. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis. Mari kita bahas bersama-sama. Pembelajaran logis matematis di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi. Yang pertama, menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari. Kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran matematis dengan mengatur waktu penyelesaian dengan tepat dan efektif. Yang kedua, merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang diawali dengan mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, membuat diagram Venn untuk mempolakan masalah agar mudah membangun pengertian sehingga mudah dipecahkan. Yang keempat, membuat analogi untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan keterampilan berpikir dari tingkat rendah hingga berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, mengkategorikan fakta-fakta yang dipelajari sesuai sifat dan jenisnya untuk memudahkan mengingat. Yang ketujuh, merancang suatu pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari. Pembelajaran yang dirancang untuk mengartikan kecerdasan visual spasial adalah satu, visualisasi. Yang kedua, penggunaan warna. Yang ketiga, metafora gambar. Dan keempat, sketsa. Simbol grafis. Pembelajaran yang dapat membagikan kecerdasan linguistik dalam diri peserta didik dengan strategi berikut. Yang pertama, bercerita. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, merekam. Tulis jurnal.
Yang kelima, pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestik adalah satu, respon tubuh. Yang kedua, teater kelas. Yang ketiga, konsep kinestetis. Yang keempat, hands-on thinking. Yang kelima, peta tubuh. Pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis adalah satu, jalan-jalan di alam terbuka. Yang kedua, melihat keluar jendela. Yang ketiga, ekostudi. Jadi jawaban nomor 6 ya. Jawabannya adalah A, naturalis. Soal nomor 7. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif pencipta C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Contoh, yang C1 mengingat, kata kerja operasionalnya menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi, apel. C2 memahami, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. C3 menerapkan, contoh kata kerja operasionalnya melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. C4 menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. C5 mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, atau memonitor. Yang D6 mencipta, contoh kata kerja operasionalnya membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Ya, kata kerja operasional membuat termasuk dalam tingkatan kognitif D6. Untuk jawaban nomor 7 ini ya, karena C6 berarti jawabannya yang tepat adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Pada sebuah rancangan RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. E. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran yang menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan.
dulu, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD, yaitu audiensi adalah peserta didik yang akan belajar. B. Behavior adalah perilaku yang spesifik akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. D. Degree adalah tingkatan keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Ya, jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumus yang tepat adalah yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini siswa dapat menjelaskan kondisi output sistem dan komponen perangkat keras secara benar. 9. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajarannya untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Mari kita bahas dulu jenis materi fakta. Indikator hasil belajar yang dikuasai fakta. Apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Jenis materi konsep. Indikator hasil belajarnya apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Kalau materinya prosedur, indikatornya apa? Apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Jenis materi prinsip. Indikatornya apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep sebab akibat. Jenis materi keterampilan. Indikatornya apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Jenis materi aspek efektif. Indikator hasil belajarnya apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Jenis materi aspek motorik apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Tujuan pembelajaran yang diminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis unggas termasuk jenis materi berupa konsep. Jawaban nomor 9 adalah dia tentang konsep. Nomor 10. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Cooperative learning, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Contextual. Untuk menjawab soal ini, peserta harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Seperti 1. Cooperative learning adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Problem solving
merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban. Discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari atau menyelidiki suatu permasalahan. Kontekstual adalah konsep belajar yang mendorong, yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jawaban nomor 10 strategi yang digunakan adalah yang E, kontekstual. Oke, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat.